Guri, perkenalkan nama saya Hana Relaya Yosepan Samesi dari Kombe dengan NIM 2024 04 10 14. Saya akan menjadi moderator dalam presentasi yang akan dilakukan bersama teman-teman saya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai uses and abuse of percentages yang akan dibahas oleh teman saya, Kila Natasha. Saya menemukan satu berita, yaitu RSIA mengadakan super sale di produk beauty atau kecantikannya hingga diskon 70% plus 30%. Para konsumen menganggap diskonnya menjadi 100%. Apakah itu benar? Mari kita cari tahu kebenarannya di sini. Langkah pertama, kita hitung diskon di 70%-nya terlebih dahulu. Kita ambil dari contoh parfum dengan harga 600.000. 600.000 dikurang 70%, yaitu 180.000. Lalu langkah kedua, kita hitung dengan diskon 30%. Dari hasil akhir diskon pertama, yaitu 180.000, kita kurang dengan 30%, yaitu 126.000. Nah, langkah akhir atau langkah ketiga, dari harga normal 600.000 dikurang dengan hasil akhir dari harga 30%, yaitu 126.000. Berarti 600.000 dikurang 126.000 menghasilkan 474.000. Lalu hasil akhir ya, 474.000 dibagi lagi dengan harga normal, yaitu 600.000, lalu dikali dengan 100% dengan menghasilkan 79%. Jadi diskon 70% plus 30% itu bukan 100% atau gratis. Jadi kesimpulannya, jangan mudah untuk percaya dengan diskon-diskon dan berita-berita yang terlihat menarik. Kita harus cari tahu dulu kebenarannya melalui uses and abuse of percentages. Baik, kasus yang kedua akan dibawakan oleh teman saya, Anissa Ramadhani, yang akan membahas tentang the problem solving power of units dan materi standardized units, more problem solving power. Sebuah kasus tentang Tom Mansfield, seorang pria berusia 29 tahun yang meninggal akibat overdosis kafein. Mari kita bahas penyelesaiannya. Diketahui, dosis yang seharusnya dikonsumsi oleh Tom itu sebesar 200 mg kafein. Sedangkan kafein yang dikonsumsi oleh Tom itu sebesar 2 gram. Satu cangkir kopi takarannya sebesar 95 mg kafein. Sedangkan batas kadar normal kafein yang terkandung dalam darah itu seharusnya sebesar 4 mg per liter. Dan yang terakhir yang diketahui adalah kadar kafein yang terkandung dalam darah Tom itu sebesar 392 mg per liter. Tom menimbang bubuk kafein sebanyak 2 gram karena alat timbangnya tidak mendeteksi satuan dalam miligram. 1 gram itu sebesar 1000 miligram. Cara menghitungnya ialah 1 gram sama dengan 1000 gram. Jadi 2 gram sama dengan 2 dikali 1000 gram yang totalnya 2000 miligram. Jadi jawabannya, Tom telah mengonsumsi sebanyak 2000 miligram kafein. Dosis yang dianjurkan berada di kisaran 60-300 mg dan kita ambil nilai tengahnya yaitu sebesar 200 mg. Dosis yang dikonsumsi oleh Tom itu sebesar 2000 mg. Maka untuk menghitung berapa kali lipat dosis yang dikonsumsi oleh Tom adalah 2000 mg dibagi 200 mg yang totalnya adalah 10. Artinya Tom mengonsumsi 10 kali lipat dari dosis yang seharusnya ia konsumsi. Jika target konsumsi adalah 200 mg dan alat ukurnya hanya bisa menimbang dalam satuan gram, maka harus dikonversi terlebih dahulu. Konversi yang seharusnya dilakukan adalah 200 mg sama dengan 200 dibagi 1000, hasilnya 0,2 gram. Jadi Tom seharusnya hanya mengambil 0,2 gram bukan 2 gram. Sehingga jika Tom mengambil 2 gram dari kafein tersebut, maka Tom mengalami overdosis kafein. Jadi kesimpulannya, Tom telah mengalami overdosis karena yang pertama, dia tidak menggunakan alat ukur yang tepat untuk mengukur kafein. Dia hanya menggunakan timbangan yang dia beli di toko biasa, bukan timbangan yang seharusnya digunakan untuk mengukur satuan dengan miligram. Dan yang kedua, dia tidak mengonversikan dari satuan gram ke miligram terlebih dahulu, maka dia telah mengalami overdosis dan akhirnya dia meninggal. Oke, kita move ke kasus yang ketiga akan dibawakan oleh teman saya Muhammad Rizko Hafiz mengenai dealing with uncertainty. Jadi dalam berita yang ketiga ini, kelompok kami menemukan kasus di mana ada anak 3 tahun di Cina yang didiagnosa mengalami infeksi bakteri pada paru-parunya. Anak ini mulai dirawat di rumah sakit Zhejiang pada Desember 2019. Di rumah sakit itu ditemukan kekeliruan pada termometer untuk mengukur suhu tubuh anak tersebut. Awalnya diketahui suhu anak ini berada pada suhu 39, derajat Celcius. Tapi tanda-tanda yang ada pada anak ini tidak menunjukkan adanya demam setinggi itu. Hingga akhirnya ayah dari anak ini meminta suster untuk membawakan termometer yang baru untuk mengukur suhu tubuh anaknya. Pada termometer yang baru ini ditemukan fakta bahwa
suhu tubuh anak ini berada pada angka 37,8 derajat Celcius. Di sini saya akan coba menghitung relatif error yang ada pada termometer tersebut. Kita perlu menggunakan rumus relatif error sama dengan absolute error dibagi true value. Sebelum kita lanjut ke rumus itu, kita harus mencari dulu angka dari absolute errornya. Absolute error ini didapatkan dari rumus absolute error sama dengan measure value dikurangi true value. Untuk measure value-nya sendiri adalah 39,3 derajat Celcius dan untuk true value-nya sendiri adalah 37,8 derajat Celcius. Didapatkan selisihnya adalah 1,5 derajat Celcius. Setelah kita mengetahui absolute error-nya, kita bisa lanjut untuk menghitung angka relatif error yang ada pada termometer tersebut. Dengan menaruh absolute error-nya yang berjumlah 1,5 derajat Celcius dibagi dengan angka 37,8 derajat Celcius. Di situ kita akan mendapatkan angka 0,0397. Dan jika diubah ke persentase, kita akan mendapatkan hasil 3,97%. Dan 3,97% ini adalah angka dari relatif error yang kita cari. Dari kasus ini, kita mengetahui bahwa ini sangat berdampak dan memberikan kerugian pada ayah orang tua tersebut. Karena kesalahan ini mengakibatkan ayah dari anak tersebut mengeluarkan biaya yang lebih untuk pengobatan dan pembelian obat yang sia-sia. Kasus ini sini kita bisa mengambil kesimpulan seharusnya sebagai lembaga institusi kesehatan, pihak rumah sakit harus melakukan maintenance terhadap alat-alatnya yang secara rutin agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini lagi ke depannya yang akan membawa kerugian kepada para pasien. Kasus ini termasuk dalam systematic error yang terjadi karena kesalahan sistem pengukuran, yaitu pada alat termometer yang sudah rusak. Dan kasus ini termasuk dalam jenis yang relatif error. Untuk studi kasus yang terakhir, kita akan membahas bersama Alia Fatia, teman saya, mengenai putting numbers in perspective. Ada sebuah berita. Yang memberitahukan kalau konsumsi mie instan bisa memicu hipertensi. Oke, mari kita cari tahu kebenarannya dari berita tersebut. Kandungan natrium dalam satu bungkus mie instan itu setara dengan 1.700 mg natrium. Rekomendasi batas maksimal yang harus kita konsumsi menurut Kemenkes adalah 2.000 mg natrium. 1 gram natrium itu setara dengan sekitar 2,5 gram garam dapur. Batas natrium harian adalah 2.000 mg. Nah, sedangkan satu bungkus mie instan itu setara dengan 1.700 mg. Jadi cara menghitungnya 2.000 mg dibagi 1.700 mg per bungkus sama dengan 1,18 per bungkus. Artinya, seseorang hanya bisa makan mie instan satu bungkus per hari agar tidak melampaui batas maksimal natrium. 3 bungkus dikali 1.700 mg sama dengan 5.100 mg natrium. Nah, cara menghitungnya 5.100 dibagi 2.000 sama dengan 2,55. Artinya seseorang mengkonsumsi 2,55 kali lipat lebih banyak natrium yang disarankan. Jadi, satu bungkus mie instan sudah mencakupi seluruh batas harian natrium. Dengan makan 3 bungkus per hari, seseorang mengkonsumsi natrium lebih dari 2,5 kali lipat. Batas aman yang menurut Kemenkes dapat meningkatkan resiko jantung, stroke, dan hipertensi. Kesimpulannya, melalui pendekatan numerik dan perspektif perbandingan, kita dapat melihat konsekuensi konsumsi secara kuantitatif serta menempatkan informasi medis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Terima kasih.